Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda memang menyenangkan, sekaligus menyehatkan. Menyenangkan karena kita bisa menjelajah tempat baru yang eksotik, yang tidak bisa ditemukan bila menggunakan mobil atau bahkan motor. Menerobos di sela-sela tanaman kina, di Gunung Manglayang, atau mendaki di jalur makadam di seputaran Palintang adalah pengalaman yang menyenangkan. Menyehatkan karena kita bisa melatih pernafasan kita dengan bersepeda santai keliling kota. Mengayuh sepeda dengan kecepatan pelan, ternyata di samping menghadirkan kedamaian, juga akan memperkuat sistem kardiovaskular kita. Dahulu saya bisa bersepeda dengan nyaman, menembus Palintang, melintasi Gunung Palasari, dari alun-alun Ujung Berung menuju Cibodas Maribaya. Bisa bersepeda 3 hari 2 malam, Bandung, Santolo, Tasikmalaya. Tetapi kini, saya harus memikirkan kondisi fisik. Usia yang sudah mencapai 53 tahun, tidak seperti dahulu ketika di usia 30-an tahun. Seiring bertambahnya usia, perubahan terjadi pada sistem kardiopulmoner, muskuloskeletal, dan saraf. Ini tentunya akan mempengaruhi kita sebagai pesepeda yang sudah menginjak usia tua, dan tentunya mempengaruhi aktivitas kehidupan sehari-hari kita. Sistem kardiopulmoneri. Sistem kardiopulmoneri terdiri dari jantung, paru-paru, arteri, dan vena. Setiap aktivitas, mulai dari tidur siang hingga berolahraga berat, membutuhkan sistem kardiopulmoner yang berfungsi dengan baik. Ketika menginjak usia 20 tahun, curah jantung kita mulai menurun sekitar 30%, hingga kita mencapai usia 80 tahun. Curah jantung adalah fungsi detak jantung dan volume sekuncup. Berapa banyak darah yang dipompa jantung kita per detak. Walaupun detak jantung maksimum kita pasti menurun karena dihitung berdasarkan rumus yang melibatkan umur, tetapi melalui latihan kita dapat mempertahankan kemampuan kita untuk mempertahankan detak jantung yang cukup tinggi dan memperlambat penurunan elastisitas jantung kita. Dengan olahraga intensitas sedang, kita dapat meningkatkan penerapan oksigen maksimal hingga 20-30% bila dibandingkan dengan orang yang tidak aktif. Menurunnya kemampuan jantung untuk mendukung aktivitas tingkat tinggi telah terbukti menjadi prediktor kematian yang lebih kuat dibandingkan hipertensi, merokok, dan diabetes. Penurunan elastisitas paru-paru, peningkatan kekakuan dinding dada, dan melemahnya otot pernafasan membuat kita lebih mengandalkan pernapasan yang sering dibandingkan pernafasan yang dalam ketika berolahraga, alias napas kita pendek-pendek dan sering tersengal ketika berolahraga. Namun, dengan pelatihan akan terjadi peningkatan ventilasi dan kemampuan paru-paru bukan lagi menjadi faktor pembatas aktivitas fisik. Aliran darah ke anggota tubuh berkurang saat istirahat pada individu yang lebih tua. Namun, untungnya, kemampuan untuk mengalirkan darah beroksigen yang cukup selama berolahraga tidak terpengaruh, asalkan kita tetap berolahraga. Intinya, jika kita berolahraga secara teratur dan konsisten, maka kita dapat secara signifikan memperlambat proses penuaan pada sistem kardiovaskular, sehingga akan terus mengalirkan darah beroksigen yang cukup ke otot untuk mendukung lebih banyak aktivitas olahraga. Apakah kita bersepeda untuk kesehatan, untuk kebugaran secara keseluruhan, atau untuk perlombaan. Sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal mencakup semua otot rangka yang menggerakkan tubuh kita dengan cara yang berbeda.
Seiring bertambahnya usia, otot kita mengalami atrofi, di mana area penampang serat otot kita berkurang, mengakibatkan hilangnya kekuatan. Kita memiliki dua jenis serat otot, kedutan lambat yang berkedut perlahan dan memiliki daya tahan tinggi, dan kedutan cepat yang berkedut secara eksplosif saat kita membutuhkan tenaga. Kita akan mengalami kehilangan massa otot, khususnya serat kedutan cepat, karena seiring bertambahnya usia, kita cenderung untuk tidak melakukan aktivitas yang membutuhkan banyak tenaga. Meskipun kita memiliki proporsi otot kedutan lambat yang lebih besar, tetapi karena atrofi diferensial, daya tahan kita tidak meningkat. Sayangnya, karena otot kita mengalami atrofi karena kurang digunakan, otot tersebut digantikan oleh lemak dan jaringan ikat. Namun, laju atrofi dapat diperlambat dengan olahraga, dan sebagian besar bahkan dapat dibalik dengan latihan ketahanan. Perhatikan bahwa hanya otot yang kita latih secara teratur yang mempertahankan atau mendapatkan kembali ukuran otot. Pelatihan resistensi progresif memiliki efek yang sama pada otot non-agenarian. Dalam tubuh kita, berbagai jalur metabolisme menghasilkan energi, dan jalur tersebut yang digunakan pada waktu tertentu bergantung pada sumber bahan bakar dan intensitas aktivitas. Jalur ini menggunakan enzim untuk menghasilkan energi, dan seiring bertambahnya usia, produksi berbagai enzim menurun. Namun, dengan olahraga, enzim yang tersedia akan meningkat. Intinya, melalui latihan ketahanan yang teratur, kita menjaga otot kita dari atrofi dan menjaga jalur metabolisme kita berfungsi pada tingkat yang memadai. Dengan demikian, kekuatan otot tidak harus menjadi pembatas aktivitas kita, baik untuk kesehatan maupun kinerja. Sistem saraf. Sistem saraf meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak kita dan batang otak, penghubung vital antara otak kita dan sumsum tulang belakang. Otak kita menerima masukan sensorik dari seluruh bagian tubuh kita dan membuat keputusan. Otak kita mulai menyusut di usia 30-an dan beratnya bisa berkurang sekitar 10% saat kita berusia 90 tahun. Untungnya, aktivitas fisik dapat memperlambat kemajuan kehilangan jaringan di otak. Sistem saraf tepi mencakup reseptor saraf di seluruh tubuh yang mengirimkan pesan ke otak. Unit motorik yang menyalakan otot kita, menyuruhnya berkontraksi, dan jalur saraf antara semua ini dan otak. Seiring bertambahnya usia, dibutuhkan waktu lebih lama bagi sinyal untuk melakukan perjalanan kedua arah pada jalur saraf. Ini tampaknya tidak mempengaruhi fungsionalitas. Namun, kita mengalami penurunan mencolok dalam jumlah unit motorik yang dimulai pada usia 70-an. Tenaga dan ekonomi mengayuh pada sepeda dihasilkan tidak hanya dari kapasitas aerobik dan kekuatan kaki, tetapi juga fasilitas neuromuskuler. Kemampuan tubuh untuk berkoordinasi secara tepat melalui kontraksi serat otot individu melalui unit motorik. Bahkan jika kita melakukan latihan ketahanan untuk mencegah atrofi, di kemudian hari kita perlahan kehilangan tenaga akibat hilangnya unit motorik. Waktu reaksi kita juga melambat sebagai akibat hilangnya unit motorik dan konduktansi sinyal saraf yang lebih lambat, dan dapat diperburuk oleh atrofi serat kedutan cepat. Kita tidak dapat berlari secepat dahulu lagi, dan yang lebih penting, waktu reaksi yang lebih lambat ini berdampak pada aktivitas kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita berjalan, tiba-tiba di depan ada sesuatu yang menghalangi jalan kita. Maka dibutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk pesan sampai ke otak kita, sehingga memperlambat tingkat refleks kita untuk menghindari benda tersebut. Dan ini bisa membuat kita tersandung. Postur tubuh kita akan mengalami penurunan seiring bertambahnya usia.
disebabkan oleh kekakuan yang meningkat, juga karena penurunan sistem saraf yang mengontrol postur tubuh kita. Tetapi tidak perlu khawatir, karena aktivitas fisik yang rutin dapat menghambat degradasi konduktansi sinyal saraf serta pemulihan dari cedera. Intinya, jika kita terus berolahraga, kita dapat memperlambat penuaan sistem saraf kita yang akan cukup untuk mendukung aktivitas bersepeda kita dan aktivitas sehari-hari kita selama beberapa dekade mendatang. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.